saya Dewi Kartika dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi teknik penulisan dan penyuntingan berita dan manajemen audio visual. Berita adalah informasi mengenai suatu hal yang sedang atau terjadi disampaikan dalam bentuk siaran, cetak, internet maupun dari mulut ke mulut dan menyebar kepada masyarakat luas. Berita juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, straight news adalah berita langsung apa adanya dan ditulis secara singkat dan lugas. Dan yang kedua, deep news. Deep news adalah berita mendalam. Dan yang ketiga, investigation news. Berita yang berdasarkan dari penelitian berbagai sumber. Dan yang keempat, interpretative news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian penulisnya. Dan yang kelima, opinion news, yaitu berita dari pendapat seseorang. Kemudian unsur berita mencakup 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa, peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima, why, kenapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Berita juga memiliki berbagai macam-macam berita. Yang pertama, berdasarkan sifat kejadian berita. Dan yang kedua, masalah yang dicakup berita. Dan yang ketiga, berdasarkan isi berita. Dan yang keempat, berdasarkan kejadian berita. Kemudian, berita juga memiliki karakteristik. Yang pertama, menarik. Yang kedua, aktual atau terkini. Yang ketiga, fakta atau kenyataan. Dan yang keempat, penting. Untuk mencari berita, ada beberapa cara. Yang pertama, mengenal berita di antara berbagai fakta yang dijumpai sehari-hari. Dan yang kedua, mengetahui tempat untuk mencari fakta berita. Dan yang ketiga, dalam menulis berita, pandai memilih bagian di mana yang harus ditunjukkan dalam berita. Dan yang keempat, membuang hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya, penyuntingan berita. Menyunting adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang editor untuk memperbaiki suatu berita yang diterimanya dari reporter. Editing atau penyuntingan dalam persurat kabaran bertujuan untuk membenahi suatu tulisan agar lebih singkat, jelas, lugas, dan menarik. Tugas utama menyunting yang pertama yaitu mencegah terjadinya salah ejaan dan struktur kalimat. Dan yang kedua, untuk mencegah terjadinya kesalahan fakta-fakta dan kesalahan pada struktur berita. Dan untuk menjaga terjadinya masuknya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masuknya unsur-unsur pengulangan yang membosankan, dan masuknya berita bohong, dan masuknya berita basi. Manajemen audio visual. Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan audio visual adalah media yang memiliki unsur gambar dan unsur suara. Media audio visual ini merupakan media perantara materi yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Jadi, manajemen audiovisual adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan unsur suara dan unsur gambar untuk suatu tujuan. Jika guru menggunakan media audiovisual sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, guru juga harus memperhatikan perencanaan penggunaan media audiovisual. Yang pertama, mengidentifikasi keterampilan dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, merumuskan tujuan instruksional. Dan yang ketiga, merumuskan butir-butir materi. Dan yang keempat, merumuskan pengembangan alat ukur dan keberhasilan. Dan yang kelima, menulis naskah media. Dan yang keenam, mengadakan revisi dan tes. Fungsi manajemen audiovisual yang pertama, perencanaan, yaitu membuat suatu rencana yang akan dilakukan. Dan yang kedua, pengorganisasian, mengkoordinasi suatu kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, pelaksanaan, yaitu upaya untuk membuat anggota mau bekerja sesuai rencana dan tujuan. Dan yang keempat, pengendalian, yaitu mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media audiovisual. Yang pertama, kelebihan memperjelas pesan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Untuk kekurangannya,
Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana dan kapan saja. Biaya penggunaan media audiovisual relatif mahal. Dan yang ketiga, jika guru tidak berpartisipasi aktif, maka siswa cenderung akan menikmati audiovisualnya saja. Sekian penyampaian dari saya mengenai materi teknik penulisan dan penyuntingan berita dan manajemen audiovisual. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.